Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT, dan pada kesempatan kali ini saya akan nge-share ke kalian bagaimana cara membuat buku kas otomatis pada Microsoft Excel. Namun sebelum kita ke video tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa klik like jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk aktifkan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Oke, seperti yang saya katakan di awal, jadi pada video tutorial kali ini kita akan sama-sama belajar membuat buku kas harian otomatis pada Microsoft Excel. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Di sini saya sudah membuka tampilan baru atau halaman baru untuk Microsoft Excel. Kemudian teman-teman bisa klik di sini ya, di blank workbook, untuk membuat project baru. Oke, jadi di sini saya akan membuat sebuah project baru menggunakan Microsoft Excel. Kita akan membuat tabel untuk kas harian ya, untuk kas harian. Oke, langsung saja di sini teman-teman bisa bikin tabelnya. Saya akan membuat satu tabel dengan beberapa kolom. Misalnya ada kolom nomor, kolom tanggal, kemudian ada kolom uraian, kemudian ada, karena di sini kita akan belajar membuat tabel kas harian, maka kita memerlukan kolom pemasukan, kemudian ada kolom pengeluaran, dan yang terakhir ada kolom saldo. Seperti itu ya kira-kira. Oke, saya akan atur untuk uraian ininya. Oke, saya akan atur agar lebih rapi. Seperti ini ya kira-kira teman-teman. Kemudian saya akan bikin tabelnya menggunakan border seperti ini. Nah, kemudian saya akan kasih nomornya untuk nomor barisnya. Saya akan perbesar ya biar lebih jelas. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian di sini ada setelah di kolom nomor, di sini ada kolom tanggal, kolom uraian, pemasukan, dan saldo. Oke, di sini saya akan bikin headernya ini berwarna dulu untuk header tabelnya. Seperti ini kira-kira. Kemudian ini saya akan bold dan saya rata tengah. Seperti itu kira-kira. Kemudian untuk nama tabelnya saya akan kasih di sini buku kas harian. Seperti itu ya kira-kira. Kemudian untuk judulnya ini akan saya bold aja. Saya akan kasih ukurannya yang lebih besar ya, seperti ini. Oke, kemudian saya akan di merge aja ya, seperti ini. Oke, setelah itu untuk tabelnya sudah jadi ya. Jadi untuk tabel kas hariannya seperti ini ya, sangat sederhana. Namun nanti di penghitungan pemasukan, pengeluaran, dan saldonya ini akan menggunakan rumus
yang sudah ada di Microsoft Excel. Oke, misalnya di sini untuk tanggal 1 bulan Agustus 2020 misalnya ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini untuk keterangannya misalnya headernya saya ini dulu ya. Headernya saya bold dulu biar lebih jelas. Saya rata tengahkan seperti ini kira-kira. Kemudian untuk uraiannya misalnya saldo bulan, karena ini bulan Agustus maka untuk saldo dari bulan kemarin ya, jadi saldo bulan Juli 2020 gitu ya. Dan pemasukannya misalnya untuk kas harian di Masjid Baitul Salam misalnya ada sekitar 22 juta ya, seperti itu kira-kira. Oh ya, lupa, untuk kolom sini saya akan jadikan dari jenis atau format general menjadi format accounting ya, seperti ini accounting. Oke, bentar, saya hapus dulu. Saya akan ubah untuk formatnya jadi format accounting. Oke, untuk saldonya misalnya 22 juta seperti ini. Oh ya, lupa, saya delete aja dulu. Saya akan ubah semuanya ini seperti ini. Currency saja juga bisa sih sebenarnya. Oke, untuk misalnya untuk saldonya ya, saldonya sekitar 22 juta dari saldo bulan kemarin. Kemudian untuk pengeluarannya ini misalnya belum ada ya, pengeluarannya belum ada. Kemudian saldo, karena saldo sama dengan pemasukan ya, jadi pemasukan yang atau uang yang sudah ada, uang yang sedang ada, ini sama dengan saldo. Maka saldo tinggal kita kopikan dari sel ini, kemudian kita klik enter. Nah, seperti ini. Oke, untuk ininya saya akan ganti mata uangnya menjadi rupiah ya, jadi biar lebih jelas. Oke, di sini saya akan ganti untuk mata uangnya menjadi rupiah. Kita cari untuk format rupiahnya. Nah, ini ya. Oke. Kemudian ininya kita hapus saja untuk desimalnya. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian akan saya bold semua ini ya. Saya tebalkan dan saya rata kirikan seperti ini biar terlihat lebih rapi. Oke, ini untuk pemasukan di bulan kemarinnya, untuk saldo di bulan kemarin di bulan Juli 2020. Kemudian ini juga saldonya. Nah, kemudian misalnya di sini untuk tanggal misalnya tanggal 2 di bulan Agustus 2020 gini. Nah, misalnya ada pengeluaran masjid, misalnya pembayaran listrik seperti itu kira-kira. Kemudian misalnya pembayaran listriknya sekitar 450. Oh sorry, di sini ada pengeluarannya 450. Oke. Oke, bagaimana cara untuk menghitung saldo setelahnya atau saldo selanjutnya? Maka caranya kita tinggal memanfaatkan rumus, yakni sama dengan
kemudian saldo yang sebelumnya ditambah dengan pemasukan, yakni di sel kolom pemasukan jika ada pemasukan, kemudian dikurangi pengeluaran, seperti itu kira-kira. Nah, maka saldonya seperti ini ya, yakni saldo akhirnya 21.550.000. Oke, kemudian kita tinggal log semua ke sini ya. Nah, ini kan nanti kolomnya sama. Nah, bagaimana cara menghilangkan atau menjadikan kolom ini secara otomatis? Jadi jika di pemasukan kosong dan di pengeluaran kosong, maka di sini kosong. Dan jika di pemasukan atau di pengeluaran ada isinya, maka di sini juga ada isinya. Nah, caranya cukup mudah. Tinggal kita sisipkan di rumus tadi. Kita tambahkan logika if seperti itu. Kemudian dalam kurung n, kita menggunakan logika n juga. Nah, kemudian logikanya seperti ini. Jika pemasukan di sel pemasukan ini F7 sama dengan kosong atau tanda petik seperti ini, dan di kolom pengeluaran atau sel pengeluaran ini sama dengan pengeluarannya tidak ada misalnya, seperti itu, maka akan kosong. Kita tutup kurung ya, seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Oh ya, seperti ini ya. Oke, kurang titik koma. Oke, maka seperti ini. Kita tinggal gulir ke bawah. Nah, ini kosong. Maka ini kosong dan ini sifatnya sudah otomatis. Jadi ketika ada pemasukan dan ada pengeluaran, maka di sini otomatis. Nah, contoh saja misalnya di sini untuk tanggal 3 di bulan Agustus 2020 ada pemasukan, misalnya infak Jumat misalnya sebesar 750.000. Nah, maka saldo ini akan otomatis menambah nominal pemasukan ini dari saldo sebelumnya ditambah dengan pemasukan ini ya, kira-kira seperti itu. Kemudian jika misalnya ada pengeluaran juga sama ya, misalnya ada pengeluaran, misalnya di tanggal 4 seperti ini 2020, misalnya ada pengeluaran untuk cuci karpet masjid seperti ini, misalnya sebesar 200.000. Maaf, untuk pengeluaran 200.000. Nah, maka secara otomatis ini akan berkurang, saldo akhir tadi akan dikurangi oleh pengeluaran. Nah, bagaimana untuk jika kasusnya ini sama-sama ada pemasukan dan pengeluaran? Ya, kita tinggal tambahkan saja ya. Misalnya di tanggal 5 bulan 8 2020 seperti ini. Karena di sini satu baris itu tidak bisa, untuk uraiannya tidak bisa kita isikan dua ini ya. Misalnya oke lah, misalnya kita bisa isikan misalnya uraiannya untuk pemasukannya infak Jumat, jangan infak kajian seperti itu. Kemudian untuk pengeluarannya misalnya pengeluarannya untuk menggaji takmir ya, takmir masjid seperti itu. Maka di sini tinggal tambahkan saja misalnya infak kajiannya sekitar 250.
Ini untuk kasus yang sama-sama pemasukan dan pengeluaran ya, misalnya dalam satu baris. Nah, misalnya di sini untuk pengeluarannya untuk menggaji takmir sebesar 1.100.000 gitu. Nah, maka di sini juga akan otomatis jadi untuk saldo yang sebelumnya ditambah pemasukan dan dikurangi pengeluaran. Ya, mungkin itu saja kurang lebih untuk kas hariannya di buku kas harian mengenai kas masjid ya, menggunakan Microsoft Excel. Semoga video yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang belajar Microsoft Excel. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, dan like serta share ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.